Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fala hawla wa la quwata illa billahil azim. Melanjutkan pengajian kita kitab Wasaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya. Kembali kita bahas tentang ya bunayya, wahai anakku. Ini khitabnya yang diajak bicara adalah sebenarnya semua orang, bukan kepada anak-anak saja. Ya bunayya memang secara harfiah wahai anakku yang masih kecil, tetapi sebenarnya hakikatnya yang kita ajak bicara, yang dinasihati oleh kitab Wasaya ini adalah semua manusia. Kok begitu? Ya, karena semua manusia itu adalah anak dari orang tuanya. Semuanya adalah kedudukannya anak dari orang tuanya masing-masing. Jadi walaupun itu orang usianya 10 tahun juga anak, 20 tahun juga anak dari orang tuanya, bahkan 40 tahun juga anak dari orang tuanya, bahkan 60 tahun itu juga anak dari orang tuanya. Jadi ya bunayya ini ya semua orang, bukan hanya anak kecil saja ya, tapi semua orang, karena semua orang itu adalah anak daripada orang tuanya masing-masing. Ya bunayya, awwal wajibin 'alaika li khaliqika jalla sya'nuh an ta'rifahu bi sifatihil kamaliyat. Bahwa kewajiban kita terhadap Allah yang Maha Pencipta adalah mengetahui bahwa Allah itu bersifat yang sempurna. Pertama, kewajiban kita adalah ma'rifat billah. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Bahwa Allah itu sifatnya sempurna. Tidak ada sedikit pun yang kurang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ini perlu penjelasan, tetapi ini perlu pemahaman, perlu penjiwaan, sehingga kita paham betul bahwa Allah itu sempurna, tidak ada kurangnya. Man arfa nafsah faqad arfa rabbah. Jadi barang siapa yang mengetahui kekurangan dirinya, kelemahan dirinya, maka dia akan makrifat, maka dia akan mengetahui Tuhannya. Jadi agar kita paham bahwa Allah itu sifatnya kamal, lihat sempurna, itu kita perlu tadabbur, kita perlu mencari ibarat-ibarat, kita perlu mencari analogi-analogi yang bisa memahamkan kepahaman kita, sehingga kita semakin paham bahwa Allah itu adalah Maha Sempurna. Di Al-Quran Allah dawuh, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ma khalaqta hadza batila. Setiap ciptaan Allah itu tidak ada yang batil, tidak ada yang rusak, tidak ada yang keliru, semuanya sempurna. Ma khalaqta hadza batila. Semua ciptaan Allah tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia. Kita contohkan, kita lihat nyamuk, basa Jawane jingklong. Itu kan kalau dilihat sekilas, kenapa Allah kok nggawe nyamuk? Kan nyamuk itu fungsinya untuk apa? Nyamuk itu mengganggu, nyamuk itu membuat kotor, bahkan nyamuk itu membawa penyakit Aedes aegypti, penyakit apa itu, demam berdarah, itu juga dari nyamuk. Nah, kenapa Allah kok tidak buat nyamuk? Apa fungsinya? Apakah tidak keliru Allah buat nyamuk? Tidak ada gunanya, malah membahayakan. Nah, itu bagi orang yang belum memahaminya. Tetapi kalau kita paham bahwa Allah itu sifatnya kamal, yang sempurna, loh, di nyamuk itu Allah membuat nyamuk itu ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang batil, tidak ada yang keliru, tidak yang sia-sia. Jadi Allah membuat nyamuk itu. Kalau kita merenung, kalau kita berpikir bahwa gara-gara nyamuk itu ribuan manusia bisa bekerja.
Gara-gara nyamuk itu ribuan manusia bisa makan. Berkahnya, barokahnya nyamuk itu bisa membuat lapangan pekerjaan, jutaan orang tidak nganggur. Apa? Gara-gara ada nyamuk yang mengganggu manusia sehingga manusia berpikir apa? Membuat obat nyamuk. Membuat obat yang bisa mengusir nyamuk. Ada berbagai merek obat-obatan untuk mengusir nyamuk. Sehingga apa? Dengan adanya pabrik obat ini banyak orang-orang yang bekerja di situ. Sehingga mereka bisa bekerja, sehingga mereka bisa menghidupi keluarganya. Bisa nyekolah nih anak putu nih, bahkan bisa berhaji barokah nyamuk. Seandainya Allah bisa saja menghapus nyamuk dari muka bumi ini, nyamuk dihilangkan, nyamuk musnah. Tapi apa yang terjadi ketika nyamuk hilang? Maka obat-obat tadi, produk-produk tadi yang bisa mengusir nyamuk akan tidak payu. Kalau nggak payu, otomatis pabriknya gulung tikar. Kalau pabriknya gulung tikar, otomatis para pekerja nganggur. Mereka kebingungan menafkahi keluarganya. Ini barokahnya nyamuk. Masya Allah. Ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nyamuk. Belum lagi kita lihat yang sewu. Kelek. Ketiak itu kan sebagian orang problem. Wah, ketika berkeringat, ketiaknya itu, keleknya itu baunya ambune gondone, semribit gondone. Ya, begitulah bau kelek. Kita punya kelek sendiri-sendiri. Sehingga apa? Ini problem bagi manusia. Sehingga apa? Kadang orang yang berpikir, aduh, kayaknya apa? Gusti Allah kok gawe kelek ambune gak enak ini. Malah repot, malah ganggu uang. Itu pikirannya yang belum paham. Tetapi kalau kita pahami berkahnya orang itu keleknya baunya kecut. Manfaatnya ketika manusia itu keleknya baunya tidak sedap, maka orang berpikir bagaimana agar ketiak ini baunya harum. Maka dibuat produk, dibuat deodoran, dibuat apa-apa itu yang bisa mengharumkan ketiaknya. Sehingga barokahnya lekek tadi. Semua orang, banyak orang bisa bekerja di pabrik produk-produk itu. Mereka bisa menafkahi keluarga, bisa nyekolahani anak, bahkan bisa berhaji gara-gara produk itu yang artinya barokah daripada kelek tadi. Coba sebenarnya Allah Maha Kuasa, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa. Ketika Allah ingin menghapus bau kelek di setiap manusia, bisa saja. Ampuni malah wangi kabeh kelek. Tapi apa yang terjadi ketika semua orang itu keleknya harum semua secara alami, maka produk-produk itu akan tidak laku. Karena tidak laku, pabriknya tutup, belum tikar. Sehingga apa? Para pekerjanya yang ribuan manusia kebingungan mencari nafkah gara-gara kelek tadi hilang bau. Maka sehingga Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang batil ciptaan Allah. Walaupun itu ketok kelek, ketok ketiak, baunya ndak enak, tetapi itu berkah kepada manusia. Itulah salah satu kita memahami bahwa sifatnya kamaliyat. Allah itu maha sempurna. Allah maha sempurna. Semoga kita semua semakin paham atas kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita bisa berhusnudzon kepada Allah. Rabbana ahsin lana zahiran wa batinan ma'a husnil dhanni bi hadratika ya manan. Pangeran panjenengan dan dosi kita niki lahir batin sarono manah sae kang suci. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.